Ya, para ibu sekalian rahimakumullah. Jadi itu ya dalam surat Al-Baqarah yang akan kita kaji pada kesempatan kajian di pagi menjelang siang ini, ya, yaitu ayat yang berbicara tentang masalah kewanitaan, yaitu yang berkaitan tentang darah haid, ya. Sebagaimana ayat ini dalam surat Al-Baqarah 222 yang dimulai dengan wayas'alunaka anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Nah, di mana sebab turunnya ayat ini disebutkan oleh para ahli tafsir, di antaranya juga disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir bahwa ayat ini turun ketika apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika istri-istri mereka itu dalam kondisi haid, maka mereka keluarkan dari rumah dan tidak diberi makan, ya. Nah, sehingga dengan kondisi ini para sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, seharusnya ketika kondisi istri haid itu apa yang harus dilakukan, gitu ya. Makanya ayat ini ada asbabun nuzulnya, ada sebab turunnya, ya, karena pada waktu itu para sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah tentang darah haid. Apakah benar, ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya, ketika istri mereka haid maka tidak diberi makan dan dikeluarkan dari rumah-rumah mereka, yang kemudian dengan hal itu turunlah firman Allah ini, wa yas'alunaka anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang darah haid, kul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakan wahai Muhammad bahwa darah haid itu adalah darah kotoran, darah penyakit, maka jauhilah istri-istri kalian pada waktu ketika mereka sedang dalam kondisi haid. Nah, para ibu sekalian rahimakumullah, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Al-mahid adalah sebutan untuk darah haid itu sendiri, yaitu hadas, itu Bu ya. Jadi di mana bahwa darah haid itu termasuk hadas, ya. Makanya ketika seorang wanita itu sedang dalam kondisi haid, berarti dia sedang berhadas, dan itu termasuk hadas besar. Dan begitu juga dengan jenis darahnya, bahwa darah haid itu adalah najis, ya. Berarti darah haid itu adalah najis. Sehingga nanti ketika, ya, ada darah haid yang mengenai kain atau kemudian badan, maka untuk dibersihkan, untuk dicuci, karena itu adalah najis, ya. Makna asal dari kata al-mahid adalah sesuatu yang mengalir dan memancar, ya, artinya darah itu sendiri. Katakanlah haid itu adalah kotoran, sesuatu yang orang merasa tidak suka terhadapnya, yaitu tidak suka terhadap baunya. Kata adza adalah kata sindiran untuk menyebut sesuatu yang kotor, ya. Jadi itu adalah sesuatu yang kotor dengan menggunakan bahasa halus, gitu ya. Maka diantaranya ini luar biasa, Al-Quran pun menggunakan dengan bahasa yang halus, yaitu dengan bahasa sindiran, ya, yaitu dengan kata adza, ya, yang artinya ya itu adalah satu yang tidak disukai, gitu ya, karena kotor, karena bau, ya, atau tempat kotoran itu. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Maksudnya apa? Jauhilah mereka dan jangan melakukan hubungan badan dengannya selama mereka itu dalam kondisi haid, gitu ya. Nah, jadi
itu penekanannya, ya, penekanannya, ya. Jadi kalau kita akan melihat secara zahirnya kan memang, ya, yaitu jauhilah wanita dalam kondisi haid, jangan dekat-dekat dengan mereka ketika dalam kondisi haid. Tapi di sini ada tafsirnya. Yang dimaksud itu adalah berhubungan suami istri, ya. Karena, ya, adapun kemudian selain daripada itu, ya, selain daripada itu, ya, maka boleh, ya, karena Rasul di dalam riwayat Imam Tirmidzi nanti mengatakan, ya, ketika wanita itu dalam kondisi haid, apa pesan Rasulullah? Isna'u kulla syai'in illan nikah, ya, wahai para suami, lakukanlah apa yang kamu kehendaki kepada istrimu ketika mereka masih dalam kondisi haid, illan nikah, kecuali nikah, ya, artinya kecuali berhubungan suami istri, ya, kecuali adalah memasukkan farz laki ke farz wanita. Ini yang hendaklah untuk dihindari. Kalau selain itu maka diperbolehkan. Maka Rasulullah ketika mendapati istrinya dalam kondisi haid waktu itu untuk menutupi, ya, menutupi dengan kain, ya, karena untuk urusan selain itu maka diperbolehkan, ya. Sehingganya apa? Ya, adapun duduk atau bersentuhan dengan wanita haid tetap diperbolehkan, ya. Jadi gitu ya, duduk bersentuhan dengan wanita haid tetap diperbolehkan. Bahkan diperbolehkan untuk bercumbu selain bukan jima, ya. Nah, ini hukum, ya, yang perlu untuk kita pahami kaitan dengan masalah haid ini, ya. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci, yadhurna, ya. Jadi nanti para ibu sekalian rahimakumullah, kata yadhurna ini para ulama berselisih pendapat, ya. Jadi ada yang menggunakan tasdid dan ada yang menggunakan tidak, ya. Jadi hatta yadhurna ini ada yang menggunakan tasdid dalam membacanya, ada yang tidak, sehingganya mereka berselisih pendapat, ya. Ketika kemudian wanita itu telah selesai dari haidnya yang kemudian menjadi halal bagi suaminya, ya, itu dalam kondisi apa? Ya, ada yang berpendapat bahwa ketika mereka sudah selesai maka itu sudah diperbolehkan. Ada kemudian pendapat yang kedua, sampai mereka mandi. Jadi makna hatta yadhur itu adalah sampai mandi, ya. Jadi kalaulah contoh bersihnya di pagi hari tapi dia belum mandi, ternyata baru mandinya mungkin habis zuhur atau mandinya baru setelah asar, ya, maka berarti bolehnya, halalnya bagi suami untuk menghubungi istrinya adalah setelah mereka mandi, ya. Dan ini adalah merupakan pendapat jumhur mayoritas para ulama, ya. Jadi pendapat jumhur mayoritas para ulama bahwa yang dimaksud, ya, bahwa wanita itu sudah dalam kondisi suci, dalam kondisi selesai dari haidnya itu adalah ditandai dengan mereka setelah mandi, ya. Jadi kalau kemudian ternyata belum, ya berarti belum halal, ya. Yang kemudian apa? Maka campurilah mereka, ya, istri-istri kalian itu dari tempat yang diperintahkan oleh Allah, ya. Di sini ada dua makna gitu, ya. Campurilah mereka itu, ya. Artinya adalah di mana
untuk kalian menghubungi istri kalian ya dari ya tempat yang memang dihalalkan oleh Allah ya, jadi tidak boleh dari tempat yang dilarang ya, artinya tempat yang diperbolehkan itu adalah kubul ya, jadi bukan dubur ya, ya karena ada yang ternyata mereka lebih memilih ya kadang ya itu adalah dubur tapi bukan kubul, maka itu adalah satu penyimpangan ya. Jadi artinya makna pertamanya itu adalah seperti itu, maka campurilah mereka ya, faktuhunna min haitsu amarakumullah ya, artinya adalah dari tempat yang diizinkan oleh Allah ya, yaitu dari kubulnya atau dari kemaluannya ya. Adapun arti kedua yang dimaksud di sini adalah yaitu secara keumuman kaitan dengan nikah ya, jadi artinya wanita tersebut itu adalah wanita yang sah menjadi istrimu gitu ya, yang terikat dengan akdun nikah, akad pernikahan ya. Jadi wanita itu mau suci ataupun tidak suci, kondisi sedang haid ataupun tidak haid ya tidak halal bagi siapa? Bagi yang tidak terikat dengan ikatan pernikahan, dengan akdun nikah ya. Jadi kalaupun ada wanita yang suci gitu kan ya, ya nggak halal kalau itu bukan istrinya ya. Nah maka diantaranya para ulama menyebutkan yang dimaksud di sini ya, faktuhunna min haitsu amarakumullah, itu adalah mereka wanita-wanita yang sah dengan akad nikah yang kalian ambil sebagai istri ya. Adapun kemudian ya, innallaha yuhibbut tawwabin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang selalu bertaubat ya. Ini artinya apa? Para ibu sekalian rahimakumullah, yang dimaksud di sini bertobat di sini adalah mereka yang ternyata mendatangi istrinya bukan dari yang diperintahkan oleh Allah ya. Nanti dalam seperti diantara juga disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir bahwa yang ketika ternyata menghubungi istrinya atau mendatangi istrinya dari duburnya, nah itu adalah satu pelanggaran ya. Atau kemudian masuk dalam kategori perzinahan, maka untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang kalau lah ada hukum Islam maka yang sudah berumah tangga, berkeluarga itu untuk dirajam ya, dikubur setengah badan, yang kemudian dilempari batu sampai meninggal ya. Adapun bagi bujang gadis maka untuk dicambuk 100 kali dan dipisahkan selama 1 tahun, mereka tidak boleh untuk saling bertemu gitu kan ya. Jadi dijilid atau kemudian dicambuk ya. Maka apa? Ketika keterjerumusan kepada dosa ini, untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu juga ketika mungkin adanya suami yang suka mendatangi istrinya melalui duburnya ya, bukan melalui kubulnya, maka ya ini adalah satu pelanggaran yang dia untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun arti wa yuhibbul mutatahhirin ya, artinya adalah ketika kita dalam hal ini untuk mengikuti konsep yang diatur oleh syariat, maka kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah ya. Jadi artinya tadi kita untuk mengikuti konsep syariat, bagaimana ketika syariat berbicara tentang darah haid, ketika syariat berbicara tentang wanita yang sedang haid, aturan-aturannya yang kemudian untuk dipegang, untuk dijaga, untuk diindahkan, maka apa? Mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti para ibu sekalian rahimakumullah, bahwa termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang suka
menyucikan diri mereka. Nanti kita mendapati juga ketika Allah menyebutkan tentang para rijal. Rijal itu kan sebetulnya dalam konteks syariat Islam, dalam konteks syar'i itu adalah laki-laki pilihan, laki-laki yang produktif, laki-laki yang telah mencurahkan waktunya banyak untuk Islam, untuk dakwah, gitu kan? Itu namanya ar-rijal. Nah, di mana Pak? Ternyata ciri-ciri ar-rijal juga adalah mereka orang-orang yang suka dengan kebersihan, ya. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalamnya terdapat para laki-laki yang hebat yang mereka menyukai untuk menyucikan diri mereka. Artinya apa Para Ibu sekalian rahimakumullah? Untuk membawa kita sebagai wanita yang hebat, wanita yang tangguh, wanita yang solehah, kita juga harus memperhatikan tentang kesucian. Ya, kita untuk memperhatikan juga tentang masalah kesucian. Nah, Para Ibu sekalian rahimakumullah, di sini ada beberapa hal ya yang perlu untuk kita adakan mungkin pendalaman terkait dengan ayat ini. Ada 3 hal ya, ada 3 hal yang ada 4 hal ya. Meskipun sebagian tadi sudah kita kaji ya di kajian kita ini. Yang pertama terkait dengan sebab turunnya ayat ini. Tadi itu Bu ya, sudah kita jelaskan. Ayat ini diantara asbabun nuzulnya adalah ketika ya adanya orang-orang Yahudi yang mengeluarkan dari rumahnya, tidak memberi makan istri-istri mereka ketika dalam kondisi haid. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, maka turunlah ayat ini. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Kemudian yang kedua, bersihnya kapan? Jadi kapan wanita itu dikatakan bahwa dia sudah bersih dari darah haidnya? Sebagaimana pendapat jumhur ulama tadi, pendapat mayoritas para ulama bahwa bersihnya wanita itu setelah mereka mandi, ya. Setelah mereka mandi janabah, mandi ya wajib, gampang, nggak ada masalah, ya kan begitu kan? Ya, lebih baik kita berat di dunia Bu, dan insya Allah kalau seorang itu meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Man taraka lillahi, man taraka syai'an lillahi, awadallahu lahu khairun minhu. Kata Rasulullah di dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah mengatakan barang siapa yang meninggalkan satu dosa, satu keburukan karena Allah, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Mungkin nanti Ibu, ya Allah akan berimbas menjadi janda, contoh kan mungkin begitu ya. Ya Allah akan berimbas anak-anak nanti ini bagaimana. Udah, kalau kita melakukan itu karena Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, kita untuk memiliki prinsip yang seperti itu. Nah, jadi artinya bahwa konteksnya ya bagaimana ya kalau kemudian masih satu rumah, apakah istri pergi dari rumah ataukah bagaimana? Ya tinggal tadi. Ya, tapi kalau itu rumah suami, kita pamitan kepada suami. Kalau Mamas masih seperti itu, saya akan pergi pulang ke rumah orang tua. Ya, Mamas boleh menjemput saya kalau Mamas sudah berubah. Gitu. Jadi artinya prosesnya itu memberikan tahdzir dulu Bu, memberikan peringatan. Jangan saya cerai, ceraikan saya ini, jangan Bu. Ya, pakai proses dulu, karena bisa jadi dengan takdib seperti itu, pendidikan seperti itu akan menjadikan suami berubah. Ya, bisa jadi suami nggak bertemu dengan kita 1 pekan, 2 pekan, nggak nyaman dia, gelisah, mungkin kan terjadi seperti itu kan. Maka ya bismillah, yang jelas kita semua niatnya adalah lillah, untuk Allah. Allah insya Allah akan memudahkan jalan kita. Wallahu ta'ala alam. Masih ada yang lain Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan. Sebenarnya ada susahkan seorang istri yang meminta cerai kepada suaminya. Iya. Tapi suaminya tidak mau menceraikannya. Iya. Kalau dia keluar dari rumah suaminya tersebut, apakah dan dia tidak pulang, apakah perceraian itu bisa
Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'. Ya, kalau itu tidak dilafatkan oleh suami, maka tidak jatuh cerai. Artinya dilafatkan dengan cerai bisyart. Ya, nanti dalam jenis-jenis cerai itu ada cerai dengan syarat. Ya, contoh nih, ketika suami mengatakan, wahai istriku, kalau kamu sampai berani keluar dari rumah maka cerai. Nah, itu cerai satu, jatuh talak satu. Ketika memang istrinya kemudian keluar, ya, itu jatuh. Nah, kondisi seperti tadi, kalau istrinya minta cerai, ternyata suaminya tidak mengindahkan hal itu, ketika dia pergi dari rumah, maka itu tidak masuk dalam kategori cerai, kecuali suaminya memberikan syarat tadi, saya nggak akan menceraikan kamu, tapi kalau ternyata kamu pulang ke rumah orang tuamu, maka jatuh cerai, maka cerai. Nah, maka berarti kalau seperti itu jatuh. Tapi kalau ternyata tidak, maka tidak masuk dalam kategori cerai. Meskipun seorang wanita lebih memilih untuk kemudian pulang ke rumah orang tuanya. Mungkin seperti itu, Bu. Wallahu ta'ala alam. Nanti, Bu, kalau ada wanita-wanita yang seperti itu, suami mungkin menggantungkan, suami tidak mau menceraikan padahal kondisinya sudah sulit gitu ya, untuk kemudian disatukan kembali ya dengan berbagai macam cara dan proses, ternyata tetap dia tidak adanya perubahan, ya maka boleh untuk hulu, Bu, mengajukan gugatan cerai. Ketika nanti dia mengeluarkan iwat, maka itu sudah jatuh cerai, yang dimana bahwa tentunya semua itu melalui hakim, ya, melalui hakim. Maka nanti kan diantaranya ada pemanggilan. Nah, nanti sampai ketika dipanggil mungkin nggak datang-datang, nanti ada pemutusan hakim. Kalau dipanggil suami beberapa kali untuk sidang atau untuk dimintai keterangan, ya, tapi ternyata dia nggak hadir, nah nanti bisa kemudian diputuskan oleh hakim. Mungkin begitu, Bu. Wallahu ta'ala alam. Masih ada lagi atau kita cukupkan? Kalau Muhammad ada yang ingin ditanya kembali? Cukup ya. Ya, para bisara rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kajian di pagi menjelang siang ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan maka mari, Bu, kita untuk selalu terus memperbaiki diri kita, berbuatlah yang terbaik untuk pasangan kita. Maka insya Allah, ya, ketika mungkin pasangan kita masih kurang baik, Allah akan memberikan hidayah, petunjuk kepadanya melalui kebaikan kita yang kita berikan kepada pasangan kita. Karena tidak tahu pasangan kita itu akan tertegur, ya, itu dari hal apa? Bisa jadi dari baiknya kita, pelayanan kita yang baik kepadanya, sopan santun kita, perhatian kita, ternyata itu akan merubah dirinya. Selagi keterjerumusan suami kita, ya, bukan pada dosa-dosa yang dapat menjadikan dirinya menjadi kafir, sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Wallahu ta'ala alam. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jamil aqtar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.